Shalom, ayat Lexio Divina kita dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika yang kau maksudkan ya, katakan saja ya. Dan jika yang kau maksudkan tidak, katakan saja tidak. Menambahkan kata-kata yang lain itu berasal dari iblis. Tentang apakah ayat di atas? Ayat di atas tentang sumpah. Apakah seorang Kristen boleh bersumpah? Mari kita biasakan membaca dan mempelajari dokumen pengakuan iman kita, khususnya dari Katekismus Heidelberg. Mengenai sumpah diajarkan begini dalam pertanyaan 102. Bersumpah dengan benar adalah berseru kepada Allah supaya Dia, satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia, sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menghukum aku kalau aku bersumpah dusta. Apakah orang Kristen boleh bersumpah? Katekismus Heidelberg pertanyaan 101 mengatakan boleh kalau pemerintah yang menuntut hal itu dari rakyat atau dalam keadaan darurat, untuk dengan demikian meneguhkan kesetiaan dan kebenaran demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sama kita manusia. Boleh kok bersumpah, sebab sumpah secara demikian berdasarkan firman Allah. Karena itu sumpah seperti itu dipakai secara tepat oleh orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelas ya ajaran tentang sumpah. Sekarang mari kita kembali kepada Matius 5 ayat 37 yang mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini tentang sumpah tapi bersumpah dusta. Orang yang bersumpah dusta itu mengatakan ya, tapi maksud hatinya tidak. Bersumpah dusta itu antara kata dan hatinya berlawanan. Karena itu dalam Ulangan 19 ayat 12 dijelaskan bahwa orang yang bersumpah dusta melanggar kekudusan Allah. Bersumpah dusta itu berkata-kata dengan maksud yang tersembunyi atau palsu. Sementara kata-kata itu mewakili isi hati seseorang. Jika hatinya baik, maka kata-katanya baik. Jika hatinya jahat, maka kata-katanya manis. Pengertian manis di sini menarik, tetapi mengandung racun. Karena itulah mengapa Matius 5 ayat 35 menerangkan maksud jahat yang berasal dari iblis. Jika yang kau maksudkan ya, katakan saja ya. Dan jika yang kau maksudkan tidak, katakan saja tidak. Menambahkan kata-kata yang lain itu berasal dari iblis. Bagaimana mempraktekkan kesungguhan isi hati kita tanpa terjebak untuk bersumpah, apalagi bersumpah palsu? Dalam percakapan biasa, saat menegaskan sesuatu, hendaklah kita hanya berkata ya, kalau memang demikian halnya. Bila perlu, untuk membuktikan keyakinan kita terhadap sesuatu, kita boleh melipat gandakannya dengan berkata, ya benar, sungguh demikian halnya. Juru selamat kita menggunakan istilah sesungguhnya sebagai pengganti kata ya. Jadi, jika kita menyangkali sesuatu, sudah cukup untuk berkata tidak, atau bila perlu, mengulangi penyangkalan itu dan berkata tidak, tidak. Dan bila kejujuran kita telah dikenal orang, hal itu saja sudah cukup bagi kita dalam mendapatkan penghargaan dari orang lain. Seandainya perkataan kita dipertanyakan, maka mendukung pernyataan kita dengan bersumpah dan mengutuk hanyalah akan membuat masalah semakin mencurigakan. Orang yang mampu membuat sumpah yang sia-sia tidak sulit untuk berdusta. Jadi, biasakanlah untuk jujur tanpa harus bersumpah, apalagi bersumpah palsu. Tuhan memberkati.